Selamat pagi Anda mitra Radio Suara Jombang FM. Senang sekali bisa kembali hadir menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini. Pagi yang cukup cerah dan semoga bisa memberikan semangat yang luar biasa bagi Anda untuk menjalankan aktivitas di hari ini. 10 September 2021 dan seperti biasanya kita akan ketemu dengan kawan-kawan dari KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang untuk ngobrol di program Pojok Demokrasi. Dan hari ini tema yang akan kita perbincangkan adalah tentang penguatan kelembagaan Songsong Pemilu Serentak 2024. Sudah hadir bersama dengan saya dari kawan-kawan KPU Kabupaten Jombang ada Pak Ayatullah Humaini. Beliau ini adalah anggota KPU Kabupaten Jombang Divisi Hukum dan Pengawasan. Saya sapa dulu yang sudah tersambung dengan saya melalui sambungan Zoom meeting kali ini. Selamat pagi Pak Ayat. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Harus sehat Mbak. Biasa. Harus ya. Sekarang ini Iya, sehat itu harus ya. Lebih harus lagi daripada beberapa waktu yang lalu itu. Iya. Dan kalau misalnya mendapatkan kabar dari kawan atau teman-teman yang sehat itu rasanya wah lega, seneng, ikut bahagia gitu ya Pak ya. Iya. Baik. Pagi ini kita akan ngobrol tentang penguatan kelembagaan menyongsong atau songsong pemilu serentak 2024. 2024 Pak, kita sekarang masih di 2021. Rasanya kalau dihitung tahun begitu masih 2 tahunan ya. Tetapi saya yakin kawan-kawan KPU sudah menyiapkan jauh-jauh hari agar 2024 nanti itu bisa berjalan dengan optimal. Nah, kira-kira kalau sekarang ini sudah masuk pada tahapan pemilu apa belum sih Pak? Iya. Belum jadi, ya? Belum. Belum ya? Oke. Belum. Tapi kalau misalnya kalau sekarang ini kan masih belum masuk dalam tahapan ya. Kemudian apa yang sudah dilaksanakan oleh kawan-kawan KPU? Ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang sering kali muncul ya, karena betul sekali Pak. Yang terlihat memang KPU itu secara kegiatan terlihat ketika momentum pemilu saja. Lantas berbanyak pertanyaan yang muncul. Itu selalu lantas apa ketika tidak ada tahapan kan? Nah, itu, Pak. Apa yang dilakukan teman-teman KPU ketika tidak tahapan berlangsung? Sebenarnya banyak yang kita lakukan ya, cuma sifatnya itu internal. Jadi kalau kita pernah dengar yang namanya siklus pemilu di negara kita itu ada 3, yaitu masa pemilu. Kemudian masa pasca pemilu dan masa pra pemilu. Nah, sekarang kita berada pada fase masa pasca pemilu. Oh, sekarang masih pasca ya Pak? Iya, pasca. Oke. Kegiatan kita selama pasca pemilu itu kita masih banyak melakukan kajian, penelitian, kemudian evaluasi, kemudian salah satunya yaitu penguatan kelembagaan dengan penguatan pelatihan, kemudian penataan SDM dan banyak lagi yang kita lakukan yang itu sifatnya masih internal. Mungkin mulai akan pada pra pemilu yaitu perencanaan, kemudian informasi-informasi sosialisasi tentang tahapan pemilu yang akan berlangsung. Iya. Itu Mbak, kira-kira. Oke, jadi lebih pada kegiatan-kegiatan yang bersifat internal kelembagaan KPU sendiri ya Pak ya untuk sejauh ini? Iya. Nah, sesuai dengan topik kita kali ini adalah terkait dengan penguatan kelembagaan di KPU, terutama di KPU Kabupaten Jombang ya. Ini seperti apa gambarannya Pak? Ya, jadi kalau untuk melakukan penataan dan penguatan kelembagaan, karena pekerjaan kita itu kan
yang tampak dan yang besar itu secara momentum saja ya. Jadi ketika pemilu itu pekerjaan kita hampir segunung ya, Gitu ya. yang terlihat sangat luar biasa, bisa disaksikan ketika waktu tahapan pemilu berlangsung, apalagi menjelang hari-hari pemilihan itu luar biasa pekerjaan kita. Yeah. Nah, untuk menyiapkan semua itu agar tidak terjadi miss atau semua berjalan dengan lancar, banyak hal yang perlu kita siapkan, termasuk misalkan kita lakukan evaluasi untuk melihat kekurangan-kekurangan apa yang ada pada pemilu sebelumnya. Dari situ kita melakukan penguatan dari hasil evaluasi tersebut. Misalkan ya tidak kita pungkiri bahwa yang namanya ya manusia lah, pasti sesempurna apapun sistem itu pasti tetap ada kelemahan dan selalu terus menuntut perbaikan, dan itu yang kita lakukan. Betul. Hal-hal yang kita lakukan yaitu misalkan kita melakukan beberapa kajian, hampir tiap tahun kita melakukan kajian-kajian. Misalkan tahun kemarin kita melakukan kajian terhadap lemahnya partisipasi disabilitas di Kabupaten Jombang. Menarik jadi ini, Pak. Jadi itu termasuk kita lihat dari evaluasi kita ternyata termasuk rendah. Oleh karena itu hal yang kita lakukan yaitu melakukan kajian. Meskipun itu kita kerjasamakan dengan lembaga yang lebih profesional ya. Dalam hal ini kita kemarin bekerja sama dengan Universitas Brawijaya. Karena kalau kita lakukan sendiri juga kurang objektif, dan dari segi keilmuan itu kita mempunyai data dan ada teman-teman yang lebih kompeten untuk melakukan penelitian. Bolehkah saya dibocori Pak hasil evaluasi terkait dengan partisipasi pemilih, atau mungkin ada poin-poin apa yang sekiranya masyarakat boleh tahu terkait dengan hasil evaluasi itu, Pak? Iya. Jadi kalau yang saya sebutkan tadi tentang salah satu kelemahan kita bahwa di Jombang itu partisipasi disabilitas masih cukup rendah ya. Ternyata ada banyak faktor yang yang mendukung. Gitu ya. Sebenarnya sampai sekarang proses penelitian itu hampir mendekati final ya, karena terbentur dengan pandemi ini. Tetapi secara garis besar ternyata ada hal yang menyebabkan semua itu. Salah satunya yang paling banyak muncul yaitu ternyata teman-teman disabilitas ini masih secara langsung atau tidak langsung mengalami istilahnya masih dipinggirkan gitu. Jadi ada beberapa kasus itu ternyata keluarga itu enggak terlalu terbuka. Sampean mempunyai kurang enggak perlu ditunjuk-tunjukkan lah istilahnya. Terus di rumah aja atau yang lain. Terus enggak usah milih gitu, udah di rumah aja. Iya. Itu menjadi salah satu faktor ternyata teman-teman disabilitas di Jombang ini ternyata belum mempunyai atau entah itu pendidikan yang memadai, bahwa harusnya mereka mempunyai hak yang sama terhadap kita, baik itu dari segi politik khususnya pemilu, ataupun dari segi pendidikan, kemudian dari pekerjaan dan hal-hal yang lain. Ya itu masih sedikit minim ternyata. Itu dari kelompok disabilitas ya. Nah, ini sebetulnya juga butuh pemahaman dari masyarakat, terutama pendamping disabilitas, keluarganya, kemudian lingkungannya. Ini harus memahami bahwa disabilitas itu pun juga mempunyai hak demokrasi yang sama dengan warga yang lain, gitu ya Pak Ayat? Iya. Oke. Itu salah satu contoh saja ya Pak ya.
dari Iya, hasil dan sebenarnya evaluasi. masih, iya, termasuk kita tahun ini masih berjalan juga melakukan penelitian, Mm-mm. misalkan partisipasi perempuan dalam ikut penyelenggaraan pemilu di penyelenggaranya, misalkan di Mm-mm. PPK, Mm-mm. PPS, KPPS itu masih kurang Di mana, Pak? yang di Masih kurang? apa? Masih kurang juga ya Sebenarnya masih kurang partisipasi ya, masih perempuan. kurang. Iya, nah Berapa itu yang sebenarnya standar ini minimalnya? Apa sama 30%? iya sama Sama 30%. ya? Itu masih belum Iya, mencukupi ya? 30% itu di Jombang untuk penyelenggara pemilu? belum. Belum ya? Kalau enggak salah kita masih di angka 28 kalau enggak salah. Oh, kurang dikit. Ayo perempuan-perempuan, Iya. kita bergerak. Nah, itu yang juga kita kejar agar nanti ke depan kita tahu faktornya apa, kemudian kita bisa mendongkrak lagi Mm-mm. partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, ini sebenarnya memang banyak banget ya pekerjaan KPU ini, meskipun bukan masuk pada tahapan dan juga proses pemilunya itu sendiri. Sehingga ini pun juga butuh bantuan dari semua pihak ya. Oh iya, tentu, Mbak. Mm-mm. Eh, Kegiatan kita selain hal-hal tersebut juga sering mengadakan diskusi, Mm-mm. webinar, kemudian kita Mm-mm. beberapa kali menerima masukan, Mm-mm. meminta masukan dari masyarakat tentang entah itu pelayanan Mm-mm. atau perbaikan-perbaikan yang kita perlukan agar nanti KPU ini bisa menjadi lembaga yang Mm-mm. lebih baik, kemudian penyelenggaraan pemilu juga lebih baik karena tidak mungkin juga kita melakukan semua itu sendiri, pasti Betul. harus melibatkan semua masyarakat, pasti Mm-mm. itu, Mbak. Oke. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kawan-kawan KPU ini bekerja ini ya keras juga meskipun tidak pada tahapan dan juga pelaksanaan pemilu itu sendiri. Tetapi mungkin ritmenya tidak sebanyak pada waktu kegiatan pemilu dilaksanakan. Kalau Iya, kegiatan pemilu iya. dilaksanakan bergunung-gunung ya Pak pekerjaannya. Oke. Nah, di apa sekarang ini kan juga semuanya sudah bertransformasi ya Pak ya, sudah bertransformasi menjadi serba digital. Apalagi dimulai dari adanya pandemi sampai dengan sekarang ini. Nah, apakah KPU pun juga sudah melakukan apa upaya-upaya transformasi tersebut ke dunia digital dalam hal pelayanan dan juga persiapan untuk pemilu 2024 nanti, Pak? Iya. Jadi untuk kita juga harus mengikuti perkembangan zaman juga ya. Nggak Betul. mungkin kita istilahnya melawan arus. Mm-mm. Ada beberapa hal yang juga kita lakukan untuk mengikuti atau mengimbangi perkembangan zaman. Di pelayanan kita juga menyiapkan misalkan sekarang pelayanan tidak harus datang kantor karena selain kegiatan-kegiatan tersebut kita juga melayani permintaan-permintaan data dari masyarakat dan itu sekarang tidak harus datang ke kantor, bisa melalui email atau media-media yang telah kita siapkan, entah itu WA sesuai dengan SOP yang telah kita siapkan. Jadi kita menyiapkan SOP gimana sih misalkan permintaan data secara online, tidak harus repot-repot bolak-balik ke kantor, itu juga kita siapkan. Sekarang udah mulai begitu ya Pak? Sudah mulai begitu, dan ini jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya, harus ikut kita. Kalau enggak kita ketinggalan nanti. Betul. Apalagi sekarang kan masa pandemi juga kan. Nah itu. Jadi untuk meminimalisir kegiatan tatap muka kita siapkan itu. Oke. Saya pernah dengar. Ada hal. Oke, lanjutan dulu Pak. Hal lagi misalkan
KPU ini kan punya berkas pemilu yang cukup banyak ya. Nah itu, Kalau Pak. setelah pemilu itu kan pasti formulir-formulir pasti menumpuk banyak lah. Itu coba kita tata secara digital, kita scan, kemudian menjadi arsip digital. Karena biasanya kalau tidak kita tata seperti itu dan hanya bentuknya fisik, sekian tahun akan numpuk terus. Jadi ini pemilu tahun sekian, itu pasti memakan tempat banyak. Dan itu yang kita tata dengan digitalisasi. Oke. Saya jadi mikir juga, kira-kira nanti bisa nggak ya kemudian pemilu itu nanti nggak pakai kertas-kertasan gitu, pakai langsung coblos secara online gitu. Mungkin nggak ya? Mungkin, tapi ya. mungkin nggak, Pak? ini out of the topic nih. Iya. Sebenarnya mungkin saja. Mungkin, kalau ngomong mungkin tidak mungkin ya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Untuk menuju itu ada proses panjang yang perlu dilalui. Tidak mungkin misalkan kita tahun ini langsung menggunakan yang kita namakan di KPU itu Sirekap. Jadi sebenarnya mulai pilkada 2020 kemarin itu kita dari KPU pusat mulai mencoba yang namanya Sirekap, di mana penghitungan itu dilakukan pada penghitungan ya, belum pencoblosan. Penghitungan itu dilakukan secara online. Sudah ya, Pak, itu? Baru uji coba. Tahun 2019. Pilkada 2020. Yang pilkada. Pilkada 2020 Jawa Timur nggak ikut ya? Jawa Timur, Jombang enggak. Nah, itu yang tahap pertama mungkin dilakukan teman-teman KPU di KPU pusat. Kemudian dari situ mungkin nanti kan kelihatan kekurangan-kekurangan. Pada intinya hanya itu dilakukan secara lah, entah itu e-rekap, tetapi untuk menuju ke situ perlu disiapkan dengan matang, karena itu berkaitan dengan keamanan pemilih, kemudian menjamin semua itu berjalan dengan transparan dan tanpa ada misalkan istilahnya kebocoran atau diretas lah. Ya. Oke, itu out of topic, Pak, tapi untuk wawasan saja nih. Sepertinya memang kadang-kadang itu kan gini, saya jadi mikir, sejak dulu kita kan pakai coblos yang manual gitu kan, terus kemudian sekarang kita tidak pernah membayangkan tahun 2019, 2020 itu ternyata ada perubahan yang sangat drastis 180 derajat, semuanya sudah dilakukan secara online. Nah, nampaknya juga yang secara manual coblosan itu mungkin nggak tahu ya tahun kapan nih. Kalau 2024 rasanya masih belum mungkin nih, tapi untuk mungkin pemilu-pemilu selanjutnya barangkali sudah bisa. Oke lah, kita balik lagi ke materi kita hari ini. Pak, saya pernah dengar ada sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Itu apa maksudnya, Pak? Iya, jadi SPIP itu sebenarnya tidak hanya di KPU saja ya adanya, tapi semua instansi pemerintah itu wajib yang melakukan yang namanya SPIP atau sistem pengendalian intern pemerintah. SPIP itu sebuah kegiatan yang dilakukan oleh tim ya atau pegawai untuk memberikan keyakinan terhadap masyarakat terhadap tujuan organisasi, di mana SPIP itu menjadi bukan pengawas ya, tetapi pengontrol terhadap semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sebuah satker atau instansi. Jadi dia istilahnya mengontrol dan mencari kelemahan sebuah kegiatan, entah itu dari sisi SDM,
atau anggaran atau kelembagaan yang perlu diperbaiki agar instansi tersebut menjadi lebih baik. Itu ya, dan itu juga diterapkan di KPU. Iya, itu salah satu jadi kegiatan penting kita di KPU karena balik lagi ya, bahwa ketika masa non tahapan kita banyak melakukan evaluasi dan hasilnya banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki. Nah, sistem pengendalian internal itu mencoba untuk mencari solusi atau hal-hal apa yang perlu diperbaiki agar kekurangan-kekurangan yang terjadi pada pemilu sebelumnya itu tidak terjadi pada pemilu berikutnya. Jadi gambarannya kalau kegiatannya itu ada beberapa unsur SPIP ya. Kalau dijelaskan sebenarnya cukup panjang ya. Tapi sekilas saja unsur SPIP itu ada yang pertama lingkungan pengendalian. Jadi lingkungan pengendalian itu mencakup tentang apa saja sih yang perlu kita kendalikan atau bahasa sederhananya kita perbaiki. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan pengendalian. Dari unsur lingkungan pengendalian itu permasalahan-permasalahan ada atau kekurangan-kekurangan yang ada, kita membuat yang namanya solusi atau kegiatan penyelesaian. Nah, kemudian dari mana kita memetakan hal tersebut? Dari lingkungan pengendalian masalah-masalah yang banyak tersebut, kita melakukan penilaian risiko. Jadi penilaian risiko untuk menentukan masalah-masalah atau kekurangan-kekurangan yang perlu kita prioritaskan penanganannya. Jadi misalkan level A, level B itu yang kita utamakan untuk segera ada penyelesaian masalahnya. Kemudian berikutnya yaitu informasi dan komunikasi. Tentunya informasi dan komunikasi ini menjadi hal sangat penting ya, karena informasi ini menyangkut tentang misalkan kegiatan SPP ini tidak dilakukan di internal tim. Jadi SPIP itu nanti ada timnya ya. Tidak hanya dilakukan oleh timnya, tapi kita sosialisasikan kepada seluruh pegawai. Kemudian kita komunikasikan, misalkan ada kelemahan atau kekurangan yang perlu diperbaiki. Yang terakhir yaitu kita tidak hanya melakukan kegiatan pengendalian saja, tetapi melakukan pengendalian intern pemerintah, yaitu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut itu kita juga pantau apakah berjalan, apakah ada kendala dalam pelaksanaannya. Ya, Pak, apakah itu ada kaitannya dengan upaya reformasi birokrasi? Ya, jadi sebenarnya SPIP ini sekarang menjadi bagian dari reformasi birokrasi ya. Jadi kalau SPIP ini istilahnya kegiatannya, areanya juga sudah ditentukan. Nah, SPIP ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi ya. Nah, kalau reformasi birokrasi itu lebih besar lagi, lebih menyeluruh lagi. Kalau SPIP mungkin yang banyak ya kita lakukan yaitu banyak perbaikan tentang SDM dan administrasi. Misalkan gini, SPIP itu melihat misalkan ada pemeriksaan ya di sebuah instansi. Di situ ada yang namanya diharuskan dari tim pemeriksa memutuskan untuk melakukan pengembalian uang. Maka orang pasti akan berasumsi bahwa wah ini pasti ada apa-apa karena
harus mengembalikan uang misalkan. Ya. Padahal belum tentu juga kan. Betul. Kenapa belum tentu? Misalkan gini, di sebuah satker itu ternyata sistem arsipnya belum berjalan dengan baik. Misalkan waktunya membeli produk A, ternyata administrasinya tercecer ketika pemeriksaan tidak bisa menunjukkan dan lain-lain. Nah, ini bisa menjadi celah atau permasalahan, sehingga itu yang perlu diperbaiki. Bukan masalah pengembalian uangnya, tetapi secara administrasi itu perlu diperbaiki. Nah, itu salah satu gambaran kecil, contoh kecil kegiatan SPIP. Nah, untuk reformasi birokrasi sendiri sebenarnya hampir sama ya. Jadi ini tidak hanya ada di lingkungan KPU saja, tetapi ada di semua institusi atau institusi pemerintahan. Oke, baik Pak, dari semua yang sudah dilakukan oleh KPU, termasuk juga pelaksanaan SPIP, dan salah satu bagiannya adalah reformasi birokrasi itu, apakah juga sudah cukup untuk menyongsong pemilu 2024 nanti bagi KPU, Pak? Ya tentu belum, Mbak, ya, karena karena masih sangat banyak kompleks, ya? Pekerjaan kita. Iya, kompleks. Kita juga tidak bisa berjalan sendiri, harus misalkan sering berkoordinasi dengan stakeholder, meminta masukan masyarakat tentang perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Kemudian kita harus meningkatkan SDM kita. Kita juga harus menata kelembagaan kita agar lebih baik, dan banyak lagi. Oke, baik. Pak Ayat, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan kami. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi kepada masyarakat. Silakan, Pak. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada meskipun sudah lama ya, partisipasi masyarakat di Jombang itu tergolong lebih tinggi dari target nasional ya. Artinya partisipasi masyarakat sudah baik, tetapi kita tidak akan puas di sini saja. Tentu harus kita perbaiki agar lebih baik lagi. Yang kedua, kami dari KPU membuka diri untuk melakukan diskusi-diskusi atau apapun tentang hal yang mendorong perbaikan proses pelaksanaan demokrasi kita. Entah itu diskusi, FGD, yang nanti pasti ada manfaatnya bagi KPU untuk penyelenggaraan pemilu ke depan. Mungkin itu, Mbak. Baik, Pak Ayatullah Humaini, anggota KPU Kabupaten Jombang, Divisi Hukum dan Pengawasan, sudah berbagi dengan kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, Pak. Materinya cukup bisa membuka wawasan bagi masyarakat semuanya, bahwa 2024 meskipun masih, kalau hitungan hari barangkali masih 600 atau 700 lebih hari untuk menyongsong ke sana, tetapi masih panjang kan ya, tetapi ini kalau dilakoni begitu nggak terasa, Pak, tiba-tiba atau moro-moro sudah 2024 nantinya. Nah, tidak boleh lengah, dan kawan-kawan KPU itu bisa berjalan sendiri, butuh sokongan, butuh dukungan, dan juga kerjasama dari semua pihak termasuk masyarakat untuk bisa mensukseskan 2024 nanti. Terima kasih, Pak, sehat-sehat untuk panjenengan dan kawan-kawan KPU semuanya. Semoga di ke depan kita bisa ketemu lagi untuk berdiskusi dengan masalah atau materi yang jauh lebih menarik lagi. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.